Kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya guys. Kalian udah siap belum? Kalau udah langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Raden adalah seorang mahasiswa di suatu universitas. Pada liburan semester, dia nggak pulang ke rumahnya dan memilih hanya di kosan aja. Ketika itu tetangga kosnya si Raden lagi mengadakan pesta bersama teman-temannya. Tapi beberapa menit kemudian Raden ditemukan tewas dengan luka tikam di dadanya. Akhirnya polisi datang ke TKP dan ngecek CCTV yang ada di lorong kos-kosan yang mengarah ke area kosannya Raden. Terdapat beberapa orang yang menuju kawasan kos-kosannya Raden tuh. Yang pertama, Permata. Dia mengatakan, aku tadi ke arah sana untuk mencari angin segar karena di kosan temanku sangat sumpek, makanya aku keluar sebentar aja pak. Aku nggak tahu tentang pembunuhan itu dan aku aja nggak kenal dengan anak itu. Jadi nggak mungkin aku yang telah melakukannya pak. Yang kedua ada Ahmad. Ia mengatakan, aku juga tadi ke arah sana untuk merokok pak, karena di kosan temanku sumpek banget dan gak ada yang merokok. Jadi aku mencari tempat untuk merokok dan kebetulan ada di rumah orang yang dibunuh pak. Aku sama sekali gak kenal dia dan gak mungkin aku yang melakukannya. Yang ketiga ada Resti. Ia bilang, aku memang kenal Raden pak. Saat semua orang merasa kegerahan, aku pun numpang ngadem di rumahnya Raden. Saat itu aku hanya ngobrol dengannya sambil minum kopi yang kupesan dari ojek online. Aku nggak lama juga di sana, cuma setengah jam pak. Dan saat aku pulang, dia masih baik-baik aja. Bukan saya pak pelakunya. Setelah mendengar alasan dari para terduga, polisi masih kebingungan siapa yang telah melakukan pembunuhan itu guys. Coba yuk kalian bantu pak polisi untuk menemukan siapa pelakunya. Waktunya aku mulai 5 detik dari sekarang. Gimana guys, udah nemu siapa pelakunya? Buat kalian yang jawab Resti, bener banget nih. Karena kalau kalian perhatikan, ada antingnya Resti yang ketinggalan di dekat mayatnya Raden. Udah pasti dia pelakunya. Mungkin karena takut ketahuan polisi, dia ngarang alasan agar gak ketahuan tuh. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari di suatu sekolah ada anak yang bernama Randi. Dia pulang paling agak telat karena harus mengerjakan tugas yang baru diberikan. Tapi saat dia lagi mengerjakan, ia merasa sangat lapar dan ingin membeli makanan di kantin. Dia meninggalkan tasnya di dalam kelas dan membawa semua uangnya. Saat dia kembali, dia merasa kehilangan uang. Akhirnya dia melaporkan hal itu ke security dan kemudian security menemukan 3 orang anak yang belum pulang dan dicurigai sebagai pencuri uangnya Randi. Tapi mereka semua memiliki alasan masing-masing. Yang pertama berkata, aku nggak mungkin mengambil uangnya pak. Aku aja nggak kenal sama dia dan aku juga nggak tahu di mana uangnya yang hilang. Aku pulang telat karena harus nunggu supir kejemput. Tapi katanya dia telat karena ban mobilnya kempes dan dia harus menggantinya dulu. Yang kedua berkata, aku nggak mengambil uangnya pak. Buat apa aku mencuri uang? Aku ini punya uang jajan yang cukup dan selalu dibawakan bekal oleh orang tuaku. Karena aku punya alergi dengan makanan, jadi aku harus bawa bekal dari rumah. Aku aja nggak tahu dia menaruh tasnya di mana, jadi bukan saya pelakunya. Yang ketiga bilang, aku pulang telat karena emang menunggu ibuku pak. Kan bapak tahu aku anak dari salah satu guru di sini. Jadi mana mungkin aku yang ngambil, bukan aku. Coba diingat-ingat lagi di mana kamu menyimpan uangmu, jangan asal tuduh sembarangan ya. Setelah mendengar alasan mereka semua, akhirnya Pak Security tahu siapa yang telah berbohong. Menurut kalian, siapakah yang udah berbohong? Jadi jawabannya adalah Randi sendiri guys. Karena kan tadi dia ke kantin, udah pasti membawa uangnya semua yang berada di dompetnya. Mungkin karena panik dia jadi lupa kalau dia menggunakan uangnya tuh. Haduh, lain kali dicek lagi ya Randi. Jadi kan gak menuduh orang sembarangan. Siapa nih yang terkecoh di teka-teki kali ini? Kasih tahu jawaban kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya.
Teka-teki ketiga. Pada suatu hari terjadi perampokan di salah satu rumah daerah Bintaro guys. Hujan saat itu lagi turun dan rumah itu terlihat sangat berantakan. Sang pemilik pun menelpon polisi dan mengatakan kalau mereka curiga kepada para tetangganya. Karena mendapatkan laporan itu, akhirnya polisi pun menghampiri para tetangga korban tuh. Tetangga pertama bilang, aku sama sekali nggak tahu tentang perampokan itu pak. Tadi aku lagi pergi ke rumah teman untuk ngambil barang yang ketinggalan di sana. Rumah temanku juga nggak jauh dari komplek ini, jadi pada saat kejadian aku lagi ada di rumah temanku dan gak mungkin aku pelakunya. Tetangga kedua mengatakan, aku baru aja mencari makanan di depan komplek pak, karena hari ini istriku lagi pergi dan gak ada yang masak. Makanya aku pergi keluar walaupun hari ini lagi hujan deras. Aku sama sekali gak tahu siapa yang melakukan perampokan itu dan bukan juga aku pelakunya. Tetangga ketiga berkata, aku seharian ini di rumah aja pak. Aku nggak jadi pergi sama temanku karena cuaca di luar yang menggagalkan rencana kami. Aku nggak mungkin melakukan perampokan di rumah tetanggaku pak. Aku aja kenal dekat dengan dia. Jadi masa aku tega merampok rumahnya? Setelah mendengar alasan dari para tetangga, polisi masih kebingungan untuk menemukan pelakunya. Tapi polisi yakin ada di antara orang-orang itu yang telah berbohong. Kalau menurut kamu, siapakah yang telah berbohong? Langsung aja waktunya 5 detik untuk kalian jawab. Jawaban kalian siapa nih? Jadi jawabannya adalah tetangga yang ini guys. Karena kalau kalian mendengarkan alasannya, dia bilang pergi ke tempat temannya. Tapi kok payungnya nggak basah sama sekali ya? Padahal di luar lagi hujan deras tuh. Jadi udah pasti dia berbohong untuk menghindari polisi. Kira-kira siapa aja yang masih salah? Tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Raka dan Dini merupakan sepasang suami istri yang sangat bahagia. Mereka memiliki satu anak yang bernama Rifki. Pada hari Sabtu sore, Raka dan Dini pergi untuk merayakan hari jadi mereka di suatu restoran favoritnya. Tapi anak mereka yang namanya Rifki tetap ada di rumah. Ketika mereka udah pulang dari restoran, ditemukan anaknya telah tewas terbunuh tuh. Pada saat kejadian hanya ada 3 orang aja yang ada di rumahnya, yaitu Reni ART-nya, Sahat tukang kebunnya, dan Galang kokinya. Mereka semua nggak mau mengakui dan memiliki alasan masing-masing guys. Reni bilang, aku sama sekali nggak tahu apa yang terjadi pak. Pada saat kejadian aku lagi menggosok pakaian Rifki untuk sekolah besok. Sahat berkata, aku nggak mendengar apa-apa. Waktu kejadian aku lagi ada di gudang buat ngopi. Galang bilang, saat kejadian kayaknya aku ada di dapur buat motong daging. Aku sih nggak mendengar apa-apa juga. Kalau menurut kalian, siapa ya pelaku dari pembunuhan ini? Aku hitung mundur 10 detik dari sekarang. Jadi pelakunya adalah Reni ART-nya guys. Karena ngapain dia menggosok baju sekolah yang dimana besok adalah hari libur? Hayo, siapa aja yang benar di teka-teki kedua? Wah, pasti kalian super teliti nih. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Di teka-teki terakhir ini menampilkan 2 orang yang lagi melakukan kegiatannya masing-masing. Katanya ada di antara mereka yang merupakan seorang pembunuh. Coba yuk kalian perhatikan salah satunya ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Aku kasih kalian waktu 5 detik dari sekarang. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Kalau udah, coba yuk tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!